Di pertemuan yang lalu ya, sebagai mengingat sedikit ya, karena berkaitan dengan yang lalu, bahwa kata Ali karramallahu wajhah, ada 3 wadah, dan wadah yang terbaik adalah wadah yang paling jernih, wadah yang paling tegas, dan wadah yang paling lembut. Wadah yang paling jernih dalam hal keyakinan, tidak ada unsur kemusyrikan dalam keyakinan kita, dan wadah paling tegas dalam persoalan agama, harus tegas hukum, halal ya halal, haram ya haram, jangan dibuat remang-remang. Haram dibikin remang-remang, nanti timbulnya halal gitu. Dan wadah yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, wadah yang paling lembut, hatinya harus lembut kepada sesama orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu waliyaqinu. Saya, pengarang ini, Imam Abdullah Al-Haddad, berkata, wal yaqinu ibaratun ang tamakkunil imani minal qalbi wastilaihi alaihi. Kata beliau nih, pengarang kitab ini, keyakinan itu adalah ibarah, ungkapan, ang tamakkunil imani, dari kokohnya keimanan, minal qalbi, di dalam hati, wastilaihi alaihi, dan berkuasanya iman atas hati. Tuh keyakinan tuh. Makanya kalau orang sudah yakin dengan kebenaran Islam, itu berarti imannya kokoh di hati, bukan ucapan. Keyakinan itu muncul di hati, itu menandakan berkuasanya iman. Iman sudah ada di hati. Ketika iman menyelimuti hati dan kokohnya iman di hati, akan muncul keyakinan. Sehingga kita pernah dengar kisah tukang sihirnya Fir'aun. Ketika melihat keyakinan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, dia rela dipotong tangannya bersilang oleh Fir'aun. Itu keyakinan sudah masuk hati. Contohnya gitu, nggak takut mati, kokoh imannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa huwa tuma'ninatu, dan dalam hal tersebut adalah tuma'ninatu, kemantapan, allati sa'alaha Ibrahimu alaihi salamu, yang Nabi Ibrahim alaihi salam memohon, sa'alaha, memohon tumakninah kepada Tuhannya, Rabbahu fima akhbara anhu biqaulihi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 260, qala awalam tu'min, Allah berfirman, belum yakinkah kamu, Ibrahim? Jadi ceritanya itu, Nabi Ibrahim minta Allah, kayak gak yakin sama Allah. Kamu gak percaya kalau saya itu berkuasa, Ibrahim? Enggak ya Allah. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, liyatma'inna qalbi. Bukan ya Allah, saya yakin, akan tetapi agar hatiku mantap dengan imanku padamu ya Allah. Itu. Tahu kisahnya Bang Udin? Akhirnya apa? Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, ya sudah, cari 4 burung
Kamu potong-potong itu burung, kepalanya dipotong, kakinya dipotong, semua dipotong, digabung jadi satu, tempatkan di tempat terpisah, jauh-jauh. Pernah dengar kemudian di Quran? Akhirnya apa? Di gunung satu, bukit ini, bisa-bisa itu ada ya kepala 4 burung itu. Lantas setelah demikian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, panggil itu burung lagi itu. Pak Ibrahim panggil itu burung yang tadi sudah terpotong-potong, itu jadi lagi 4 lagi burung kembali. Nabi Ibrahim sama Allah tuh minta, ya Allah biar saya lihat ma'inna qalbi, biar saya mantap ya Allah, mantap hati, qalbi. Jadi mantap itu di hati, bukan lisan. Saya mantap, saya yakin sama Allah, bukan itu. Ada di hati. Sehingga kalau orang sudah mantap keyakinan di hati, itu berani mati itu orang. Mudah-mudahan kita seperti itu, amin. Wallahu alam bisawab. Al-Baqarah 260. Fabana min haza, jelas dari firman Allah ini, annal yaqina ghayatul imani, keyakinan itu adalah puncak, keyakinan itu puncak keimanan. Wa nihayatuhu, dan batas akhir keimanan, puncaknya itu keyakinan. Hati itu yang berperan, bukan lisan. Saya yakin dengan Allah, buktikan hatinya. Wa fil hadisil yaqinu wal imanu kulluhu, di dalam hadis disebutkan al yaqin, keyakinan itu adalah al imanu kulluhu, keimanan seluruhnya itu. Wa ma nazala minas samai, dan tidak ada yang turun dari langit sesuatu, asyrafu minal yakini, yang lebih mulia daripada keyakinan. Wa kafa bil yaqini ghina, dan cukuplah dengan keyakinan itu sebagai kekayaan. Wa qala alaihi salamu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salullahal yaqina wal afiyata. Rasulullah berpesan kepada kita, salullah, mohonlah kepada Allah apa? Al-yaqin, keyakinan, wal afiyata, dan kesehatan. Nih harus diminta nih, keyakinan mantap dengan kebenaran Islam. Minta kepada Allah, ya Allah, mantapkan hati kami ya Allah, tetap dalam agamamu al-Islam. Harus minta. Wal afiyata, habis itu minta, kata Rasulullah, kesehatan. Sehat itu mahal. Fa innahu ma utiya ahadum ba'dal yaqin afdala minal afiyati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya tidaklah diberikan seseorang ba'dal yaqin, setelah keyakinan, afdala minal afiyah. Kalau sudah minta keyakinan kepada Allah, dimantapkan dalam agamanya Allah, minta dong al-afiyah, kesehatan. Tidak ada yang lebih utama itu. Setelah al-yakin, minta al-afiyati, kesehatan. Wallahu a'lam bishawab.
Wa ammas salabatu fid dini, dan adapun ketegasan dalam urusan agama, fahiyal quwwatu fihi, maka ketegasan tersebut adalah al-quwwata fihi, kuat dalam memegang agama, wassabatu alaihi, teguh menjalankan perintah agama. Itu ketegasan yang dimaksud dalam urusan agama. Harus kuat dalam beragama, pegang teguh, jangan sampai lepas dari hati kita. Teguh jalankan semua apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Wal ghairatu lahu hatta yaqulal haqqa, bergelora dalam urusan agama, semangat dalam urusan agama hingga ia selalu mengatakan al-haqqu, al-haqqo, mengatakan yang benar, wa in kana murran, meskipun pahit, wala yakhafa fillahi, dan ia tidak akan takut karena Allah, laumata laimin, terhadap celaan orang yang mencela. Itu wa bizalika wassafallahu ahibba'ahu fi qaulihi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan para kekasihnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Maidah ayat 54, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut laumata laim, kepada celaan orang yang suka mencela. Namanya menegakkan kebenaran, pasti kita mendapatkan celaan lah. Orang yang gak suka dengan kita, dengki dengan kita, mencela. Kata Allah, sabar, terus tegakkan kebenaran. Wallahu alam bisawab. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan-celaan orang yang mencela. Wa bizalika wassafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Faqala fihi aqwakum fi dinillah Umaru qauluhul haqqu. Maka beliau telah bersabda mengenai Sayyidina Umar, aqwakum fi dinillah, yang paling kuat di antara kalian dalam urusan agama Allah adalah Umar. Memang Umar terkenal pendiriannya tegas itu. Qauluhul haqqu, ucapannya adalah kebenaran, tegas, berani dia. Wa ma lahu fin nasi min shadiq, namun tidak ada baginya di kalangan manusia yang memiliki seperti itu. Berani dia. Dia terkenal Umar bin Khattab tuh ketika mau hijrah, malah dia ngomong depan orang-orang, silakan yang mau mati, adang saya mau hijrah. Itu ngomongnya, nggak ada yang berani. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qad kana radhiyallahu anhu, dan sungguh adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an min aslabil mu'minina fi dinillah, termasuk paling tegas di antara orang-orang beriman dalam urusan agama Allah. Haram ya haram, halal ya halal. Tegas itu Umar bin Khattab.
wa asyaddihim ahdam bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi, paling kuat di antara mereka dalam berpegang teguh dengan agama Allah, wa fi haqqi, dalam hak diri beliau, wa fi haqqin ghairihi, begitupun hak orang lain. Benar-benar diperhatikan dia hak-hak orang lain. Itulah Umar bin Khattab. Hatta sarat al-amsalu tudrabu bihi fi adlihi, hingga jadilah berbagai peribahasa dibuat tentang diri beliau, fi adlihi, dalam hal keadilan beliau sangat adil beliau, wa amrihi bil ma'rufi, ya, tindakan amar ma'ruf, wa nahyihi anil munkari, dan nahi mungkar beliau tidak diragukan lagi itu beliau tuh ketika jadi pemimpin itu. Mantap keimanannya. Wa qiyamihi bil haqqi, penegakan beliau terhadap kebenaran, alal qaribi wal ba'idi, sekalipun sama orang dekat, saudara kah, tegas dia, tak pandang bulu. Sekalipun anaknya sendiri, saudara sendiri, wal ba'idi, orang yang jauh. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai terhadap beliau, wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain, dan begitupun kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Wa ammar riqahu alal mu'mini, adapun sikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, fa ayyakuna rahiman bihim, hendaknya menjadi orang yang mengasihi terhadap mereka, tidak jangan menyakiti, baik secara lisan atau perbuatan kita. Musfiqan alaihim, bersimpati kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang yang beriman. Diusahakan dengan sesama muslim, sesama beriman, jangan sampai menyakiti. Harus saling kasih, mengasihi, menyayangi. Wadzalika min asrofil akhlaqi, hal-hal itu termasuk akhlak yang mulia. Wa afdalil khisali, dan perilaku yang utama. Wa bihi wassafallahu rasulahu, Allah menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, faqala, surat At-Taubah 128, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul min anfusikum, seorang rasul. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kaummu sendiri, min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, amat belas kasihan. Rasulullah luar biasa pada umatnya itu, sampai Allah coba mengabadikan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah 128. Arisun alaikum bil mu'minin, menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Makanya kita sudah sering dengar tuh, ketika Rasulullah akan meninggal, ingat apa? Ummati. Kita jarang baca sholawat untuk beliau. Ya Allah,
Maka berbanyak, jangan lupa bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah sayang kepada kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penyayang akan disayangi mereka oleh siapa? Ar-Rahmanu, oleh zat yang maha penyayang. Wa man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka ia tidak disayangi. Ketika kita menyayangi orang, yakinlah, ketika kita bantu orang yang kesulitan, yakinlah Allah akan bantu kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman wa man la yarham la yurham. Wa qala aidan, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kasrati sholati wala siyamin. Beliau juga bersabda, sesungguhnya para wali abdal. Baji wali abdal baji, seorang waliullah, kata beliau, la yadkhulul jannah bi kasrati sholati wala siyam. Sesungguhnya para wali abdal dari umat saya tidaklah mereka masuk surga dengan sebab banyaknya sholat dan tidak pula banyak puasa. Bal bisalamatis sudur, akan tetapi dengan sebab selamatnya berbagai hati mereka. Dari apa? Sifat dengkinya itu bukan karena sholatnya kita, bukan karena puasanya kita bisa masuk surga. Di sini bal bisalamatis sudur, hati kita yang selamat, hatinya jauh dari dengki, hasud, iri. Itu fokusnya ke sana. Itu yang dimasukkan kita, yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasakhawatin nufusi, kedermawanan jiwanya, suka membantu. Itu yang menjadikan timbangan berat malah. Warahmati bikulli muslimin, sikap kasih sayang kepada sesama orang muslim. Itu yang menyebabkan kita bisa masuk ke surga, bukan karena sholatnya. Makanya hati-hati ketika kita rajin sholat. Maaf, kita rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi kok hatinya masih ada dengki, itu perlu dikoreksi. Hati-hati. Justru malah kita menjadi ahli nar malah. Kenapa? Hatinya nggak salim. Allah alam biswab. Qultu, saya, ini pengarang kitab ini berkata, wala yufhamu min haza annal abdala laisu bimuksirina minas sholati wasyam. Kata pengarang ini bukan bermaksud, jangan dipahami kemudian bahwa wali abdal itu bukan orang yang banyak sholat dan puasa. Bukan, tetap dia juga banyak sholat, banyak puasa juga, kata pengarang ini di hadis itu. Bal kanu muksirina minhuma, bahkan mereka orang-orang yang banyak melakukan dua hal itu, puasa, sholat, puasa sunnah, sholat sunnah, ada tambahin itu. Wa min ghairihima, dan yang lainnya dari dua itu, minal a'malis sholihati, dari berbagai amal soleh. Walakin hadhil awsaful lati wasofahum biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi berbagai penyifatan ini yang telah disifatkan diri mereka dengan sifat tersebut oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala adalah qaddamazhum ilallah
wa qarrabathum ilaihi li fadliha wa syarafiha. Yaitu apa sifatnya? Sifat diri mereka terdepan menuju Allah. Wa qarrabathum ilaihi, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Li fadliha, dengan keutamaan sifat-sifatnya itu. Wa syarafiha, dan kemuliaan sifat-sifat itu. Aksara min ghairiha min baqiyati a'malihim as-solihah, lebih banyak dibandingkan hal-hal selainnya, yaitu berbagai amal perbuatan mereka yang soleh. Li'annaha min a'malil qulubi, karena sifat-sifat tersebut termasuk a'malil qulub, amal perbuatan hati. Wa awsafis sarairi fafham, dan sifat-sifat batin pahami ini. Awas, hati-hati, hatinya harus selaras. Ketika kita ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa misalnya, hati-hatinya perbuatan hatinya harus lurus. Jangan sampai bertolak belakang dengan ibadah kita. Ibadahnya rajin tapi hatinya masih tinggi. Awas, hati-hati. Wa'lam annaha, ketahuilah, annaha, bahwasanya la tuzanu a'malul qulub, tidaklah ditimbang berbagai amal perbuatan hati bi a'malil jawarihi fil khairi wasyarri, dengan berbagai amal perbuatan anggota-anggota tubuh dalam perbuatan baik dan buruk. Artinya apa? Perbuatan hati juga harus diperhatikan. Di samping kita memperhatikan amal perbuatan anggota tubuh, sholatlah, gerakan-gerakan kita itu, jangan lupa hatinya juga dijaga. Illa, melainkan wa turajjahu a'malul qulubi, kata pengarang ini, pasti lebih unggul, lebih berat a'malul qulubi, amal perbuatan hati, rujhanan bayinan ala a'malil jawarih, dengan keunggulan yang jelas nyata mengalahkan atas berbagai amal perbuatan anggota tubuh. Kata pengarang ini, amal hati itu malah yang berat ketimbang amalan anggota tubuh. Itu makanya banyak ahli ibadah tapi ahli neraka ada itu. Allah alam bisawab. Wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsirah, dan dapat melebihi atas itu kelebihan yang banyak. A'malul qulub rujhanan bayinan ala a'malil jawarih. Jangan lupa, ingat-ingat tuh perbuatan hati kita. Wa min hadhil jasi wa min hadhil haysiyati faddala ahlat tasawufi al-mu'tanina bi tazkiyatil qulub. Dan dari sudut pandang ini ada kelebihan tuh para pelaku tasawuf, orang-orang sufi, al-mu'tanina bi tazkiyatil qulub, fokus perhatian dengan pensucian hatinya. Wal muhtammina bima yahussuha, dan yang mereka bekerja keras dengan segala sesuatu menghususkan pensucian hati. Min ausofi, sifat, wal a'malis sholihah, dan berbagai amal perbuatan yang soleh. Para ahli sufi itu benar-benar itu hatinya benar-benar disucikan. Ghairahum min tawafi'il muslimina minal ibadi wal ulama,
dibandingkan dengan selain mereka dari kelompok-kelompok orang Islam lainnya. Al-ibadah, ulama, orang-orang sufi itu beda dia. Pensucian hati, tazkiyatul qulub. Allah alam bisawab. Alladzina laisa lahum minal inayati, yang mereka tidak memiliki perhatian terhadap urusan batin. Mislama li ahli tasawufi, beda dengan para pelaku tasawuf. Dia benar-benar. Kebanyakan orang kan zohirnya sholat, hatinya lupa, dengki sama orang nggak diperbaiki, nggak diobati, gitu. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi, dan Allah memberikan kelebihan kepada siapa yang dikehendakinya. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi may yasha, wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran Al-Imran 173. Terakhir, warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Kata pengarang ini, sikap kasih sayang kepada orang muslim, sesama muslim, amrun wajib, perkara yang wajib. Jangan sampai kita saling menyakiti. Wa haqqun lazim, dan hak yang wajib kita laksanakan, harus kita istiqomahkan, kita lazimkan, kita langgengkan saling kasih sayang sesama muslim. Wahya biddu'afai, terutama sekali kasih sayang kepada orang-orang yang dhaif, yang lemah. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Wa ahlil balaya, orang yang tertimpa bencana. Wal masaibi, musibah lah. Aula wa aujabun, harus lebih diutamakan tuh. Kita kasih sama muslim, pilih yang lemah dulu, yang miskin kita bantu, yang tertimpa bencana kita utamakan tuh, yang kena musibah dahuluin ketika kita akan membantu mereka. Wa man lam yajid fi qalbihi, kata pengarang ini, siapa yang tidak menemukan di dalam hatinya, man lam yajid fi qalbihi inda musyahadati du'afa'il muslimin, tidak menemukan di dalam hatinya orang-orang yang lemah, ya, tidak iba dengan orang-orang yang lemah, al-muslimin, dari kaum muslimin, wa ahlil bala, orang yang tertimpa bencana dari mereka, minhum riqqatan wa rahmatan, tidak ada tuh simpatinya, enggak ada kepada mereka, tidak ada rasa simpati, iba lah, kasih sayang, bodoh amat lah, bahasa begitu. Fahuwa, kata beliau pengarang ini, fahuwa ghalidul qalbi, orang yang hatinya bengis, keras. Qad ghalabat alaihil quwwatu, sungguh kebengisan itu, kata pengarang ini, telah menguasai hatinya, al-quwwatu, dengan kuat. Wa nuzi'at minhur rahmatu, dan telah tercabut dari hatinya itu rasa kasih sayang dari dirinya. Ada orang susah, muslim yang susah, tertimpa bencana, tidak ada ibah. Ini kata beliau, ini keras ini. Hatinya sudah keras, bengis, telah tercabut rasa kasih sayang dari dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.